Ya yang gue lihat sih hebatnya tuh mereka bukan ngedikte gua. Jadi lu harus gini lo. Tuh hebat lo. Terutama Thomas ya. Thomas kan rhythm section ya. Jadi enggak lu gini aja enggak. Jadi bener-bener ngasih ruang banget. Terserah lu. Akhirnya ingatkan sekali dulu Gigi pernah interview di Prambors waktu itu. Iya. Adalah live kita, live pagi Prambors sama pagi-pagi. Hendy belum ada waktu itu ya? Udah ada ya? Adalah ngomong suatu mic-nya si Thomas nggak nyala atau gimana, dia tiba-tiba teriak, "Ngentot!" Panik semua, turun semua setelah. Nggak sempet di-mute. Tapi apa? Humble itulah, maksudnya menyenangkan lah. Makanya gue sih jujurnya berteman dengan lo gitu, maksudnya gue bisa ngobrol sama lo tuh kebanggaan lo buat gue. Karena dulu gue, ya jujurnya gue ngefans. Kita pernah jadi model video klipnya karena kita kan diajak waktu itu kan sama anak-anak. Bukan, ya sama Rizal kan waktu itu. Yang waktu video klip Jomblo ya? Iya, Jomblo. Diajakin ini kita butuh 10-12 orang buat jadi figuran. Gigi, wah gila kita berbunga-bunga banget datang. Cuma dikasih cepet, man lu bisa tambahin gak sekarang? Ini baru kali ini kita selama berapa 3 tahun kita bikin acara ini. Belum pernah kedatangan band ini, band baru. Band audisian. Audisi, seleksi, kemarin mereka baru Tapi seleksi. mereka bagus loh. Bagus. Berapa kali gue dengar mereka Punya potensi lah menurut gua sih. Band Cafe Top 40-an sebetulnya. Iya, punya potensi, lagunya juga bagus-bagus. Gue dengerin, wah oke nih. Iya. Kemarin lolos seleksi buat festival. Ya semoga lah nanti ini bisa ke depan. Pensi kemarin. Iya. Tapi lolos yang ketiga karena yang satunya jauh lebih bagus. Oh. Iya. Tapi kita pernah jadi model video klipnya, bro. Oh iya, dan mereka udah mau langsung konser lagi sekarang nih. Serius loh? Ulang tahun. Ulang tahun ya? Iya, bukan konser dong, tapi ada kita nggak pernah tahunnya. diundang nih kalau mereka ulang tahun. Iya. Vokalisnya pernah Oh, ini sendiri. bandnya Jamrut, bro? Bukan. Belum suruh datang ya? Assalamualaikum. Udah langsung datang. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Sini. Wah, Ustaz, aduh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, Oh, ini baru nih, band religi nih. Posisinya Sembarangan gimana banget nih? nih band ini. Gue nggak terima lah sama band ini nih. Kita kembali di acara ngabuburit. Yang azan, siapa nih? azan di TV swasta. Gokil. Thomas juga kan, lu pernah azan di TV swasta kan? spesial sih gua. Dia spesialis ngebatalin puasanya. Kita kedatangan Gigi. Ini mau anniversary ke 30 tahun berkarir. Gokil, bro. 30 tahun. Gigi Infinity 13th Anniversary. Konser. Tanggal 24. Oh, Lu 13, 13. Kurang rapat. kurang apa? 30 anniversary ke 30. Wow. Konser tanggal 24 Agustus. Di mana? Istora. Senayan, Jakarta. Gokil. Udah siap ada lu? Insya Allah. Dijenggotin belum? Gak usah bawa jenggot gua. Sombong tentang kumisan nih dia nih. Dari dulu gua kurang suka sama nih orang. Emang lu kan ngomong. Tapi ternyata orangnya baik. Jadi akhirnya gua mau berteman gitu. Tapi gua sebelum lu tadi buka pertanyaan itu, lu harus minta maaf sama Hendy loh. Kenapa? Gue, Bujana, Thomas udah datengin di lu. Iya, Hendy Dia nggak- dong. Lu Rese kenapa? emang lu. Lu kenapa? Ini nih kayaknya nih. Ada apa dengan Yes, Hendy? lo. Karena dia drummer. Iya. Karena lu jelek. Kenapa? Bukan, jujur aja. Karena waktu itu gua lebih ke pro opet. Satu opet juga nggak main drum ya? Iya. Hitsnya dia banyak, men. Enggak, dia tuh nggak mau lagi main drum. Yang minta Karena- kan dia. Waktu itu, Des, gue mau ke Vindes main dong. Gak usah sama Hendy kata dia. Iya, Hendy tuh kayaknya parah tuh orang gitu. Hendy biarin sama si Plus kata dia.
Hendy Plus. Dia mau ngajak Bujana, ya udah berdua. Makanya gue nanya, Hendy mana? Usah, dia bilang Padahal gitu. Bukan, Hendy mah di tenda biru. Wah, gue gak ngomong ya Bus ya. Gue ngomong ya Mas Lu Bus yang ya. ngomong duluan. Padahal pas dia tadi nelpon lu ya itu baru dia kasbon ke dia. Oh. Nah, itu dia. Manajer dia sekarang. Cuma si nelfon gue, Des, gue tuh ngomong gue. Oh. Sorry. Rada nyeret ya, nyeret. Sampai Mas Bujana ngomong, begini nasib jadi Bujana. Aduh. Mengaku Bujana. Cucu Cayati. Udah hafal dia? Udah Oke, itu. kita ngomongin 30 tahun berkarir. Oke. Ini konser berarti spesial banget 30 tahun ya. Tapi kan emang udah sering konser juga lu kan. Apa yang spesial dari 30 tahun ini, Man? 30 gue. tahun belum. Enggak, tapi gini. Kan sering konser 30 Iya. tahun belum. Iya, pasti. Apa bedanya, Man? Kayak gua, misalkan gua Ganti band Wali aja dah. gua Gigi Kita yang mantengin kalian kemana-mana. Main di mana, dengan setlist bisa sampai 15 lagu, Ya. bahkan 20 lagu gitu. Terus nanti gua datang ke konser 30 Dapat 30 apa? anniversary ini, apa Gigi apa? Karena ini 30 tahun, jadi jadi 30 plus lagu. Oke, 3 jam. Terus 3 jam. Lebih. Musisi 30. Musisinya 30. Loh, gimana sih? Ya kan ada bintang Featuring. tamu, ada featuring. Gitu. Boleh dibocorin siapa aja? Boleh. Boleh dong. Siapa aja? Yang Bukan pasti- featuringnya 30 ya. Maksudnya tuh yang di situ kan Jumlahnya ada 30. Kan Lu bisa ada. ikutan ngomong gak sih? Sebentar, saya lagi lihat itu kok dia kayak ini ya tie dye gitu. Lihat tuh ya kan? Ini kacau ini. Lu coba bayangin gua 30 tahun sama dia coba. Parah kan? Gitu. Bujana udah deket-deket sama Thomas. Nggak apa, tadi apa featuring bukan 30 tapi jumlahnya. Pokoknya sampai 30 yang ada di situ kayak misalnya Brass dan sebagainya terus ya ini ya yang featuringnya kan ada KD, Afgan, Ariel, Raul Lemos. Malini, Raul Lemos, Tanpa Anang kadenya ya. tanpa Anang, Ada perunggu. Perunggu, Ada perunggu. Perunggu, Wah, gokil. Hi-Fi juga ada. Fanny, Klub etis nggak masuk. Nggak usah. Fanny Sugi ya. Sal Priadi nggak diajak, Sal. enggak. Kenapa lu nggak suka sama dia? Bukan, Sarahnya aja lah, bininya aja. Sarah Desita. Sarah Sehan lagi. Aduh, salah. Waduh. Iya, iya. Mahal ini diajak. Ya itu, 7 tuh. Berarti ada yang berbeda banget dari konser-konser Dari itu. mahal ini. Bukan, astaga. Ini kacau nih orang ini gimana ya? Selain Ada. apa selain tadi featuring apa lagi mana? Yang lain, wah. Aransemen. Dibayar sama Nih, nih berempat. yang nggak pernah diundang nih. Oh iya iya. Ya, Hendy aja sekarang Hendy, ngomong. sekarang lu yang ngomong terus Ya ya. gua Bujana, Thomas cabut aja. Nanya sama Hendy, waktu satu band sama Moldy sama Ian. Bukan Moldy, aja. Moldy, Sama Enggak. Moldy ya, sama Moldy. Satu band sama Moldy dulu dia. Banjarmasin. Banjarmasin. Gue pikir dia Moldy. Emang kacau dong orang ini. Soalnya waktu itu gue inget banget ngobrol sama Kang Arman, kayak udahlah ngejalanin aja Gigi juga. Lo mau aransemen segimana sih? Iya. Lo mau lagu janji, ibaratkan lo mau aransemen udah segala macem perjalanan Gigi ini, tapi ada nggak sih? Tapi bener, kadang kita juga sok asik. Maksudnya kita ngerasa bosen gitu ya, Iya. bawain janji. Oh. Rubah. Tapi pas kita bawain, banyak yang protes. Iya, Kenapa iya. nggak originalnya gitu. Iya, iya. Jadi ya- Itu yang protes pertama banget Soleh. Soalnya Soleh ketika Soleh. Solihun. itu Orang kan original. protes nggak usah lu dengerin orang kayak begitu. Itu mah ngaco tuh orang tuh. Ngaco tuh. Gue juga kesel banget sama tuh orang. Lanjut lagi Hendy. Gimana Nggak, terus? yang pasti kita bikin konser tuh selalu main berempat. Ya. Nggak pernah ada bintang tamu. Seringan. Oh, iya. Berempat kayak 29 tahun kemarin konser kita. Konsep 360 gitu, panggung. Berempat, bener-bener berempat. Nggak ada bintang tamu, nggak ada segala macem. Nah sekarang, yuk cobain pakai bintang tamu. Ternyata dia ngomong bagus lancar. Kenapa nggak lu ajak waktu itu? Nah, lu bilang katanya Hendy tuh nggak bisa ngomong katanya gitu. Nggak bisa ngomong kalau nggak ada duitnya dia. Tapi katanya hijrah dari The Fly udah enggak kan? Lu tuh, niru lu ya. Lebih jauh lebih mirip lu, Bang Beja. Tapi Mas Buc, excitement itu masih gimana biar masih ada? Iya, itu dia tuh. Gue lihat Passion. kemarin, gue ketawa banget ngeliat postingan story lu, abis dari Jas Gunung, udah mau naik panggung di SMA berapa, lu masih tidur Iya, di talent. bangku. Capek juga Ya, ya ternyata. itu kan lu udah kayak autopilot aja gitu.
ini untuk di 30 tahun excitement itu ngebangkitin lagi rasa anjing gua. Seru. Itu dia sebetulnya nggak mau. Ntar lu Hendy, gak suka Karena garuk-garuk SMA peler. gua aja tuh. Lu ngomong gak suka garuk-garuk peler. Gua ngeliat lu jadi garuk-garuk. Lihat ya kan, pantesan gak diajak nih kalau ngomong gini-gini dari tadi nih. Gue perhatiin, heran. Galer. Lu doyan merhatiin gue. Nah ya gue lagi pas ngomong lagi bujana, lu lagi gini-gini siapa yang ngeliatin? Gimana Mas Buc? Apa masih apa? Pasti beda dong. Gue yakin beda. Lo mau bilang, gue masih deg-degan masih. Kadang-kadang udah autopilot lah. Gue nge-MC sama Desa pun kadang-kadang udah begitu gitu. Udah autopilot, udah aduh. Kok lu gitu sama gue bro? Bukan untuk MC-nya. Lu udah bosan nge-MC sama gue? Ayo, berantem. Enggak, gue Kayak pengacara yang bagus ya. udah pernah pakai pengacara. Bodoh gini kan. Diam. Ini orang kacau banget ini orang ini. Kompak ya berdua ya. Cocok kayaknya gue sama dia nih. Aduh, gue takut main sama dia. Gimana Bus? Apa excitementnya apa yang? Apa ya karena kita berempat sih emang iya ya nggak pernah bosen kayaknya. Latihan aja terus. Masih latihan. Enggak, kadang-kadang orang kan bilang ini, band udah lama masa masih latihan? Emang dia nggak pernah latihan langsung manggung. Tidak Destar. Bener lagi. Ketemu di panggung. Gue nggak latihan, gila. Hebat banget, berarti dia lebih hebat. Latihan masih rutin. Iya. Oh iya? AC mati ngomong-ngomong. Iya. AC mati. Enggak dingin. Oh, kok panas ya? Boleh. Masih sih? Enggak. Dingin apa samping bujana gua? Iya, Put, boleh ngerokok kan, Put? kemungkinan. Boleh, Bu. Ngerokok. Ya, Man, gimana? Boleh ngerokok? Ya boleh. Ya enggak takutnya kan lu nggak ngerokok. Santai gue mah. Soalnya- Gue mah santai. Enggak mumpung pas di lu TV. Temen Ini lu. pas lah. Enggak Temen lu minta rokok. mumpung di sini gue enggak pernah ngerokok sebelah dia. Gimana sih ini orang? Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dong. Ya jadi gitu. Ya jadi gimana? Gimana? Ini gimana sih ini pertanyaannya? Ini gara-gara dia semua. Gimana sih? Aduh, gua ada di mana sih? Apa sih? Ya Tadi jadi excite. jadi gitu. Ya kayak karena kan setiap waktu beda. Kayak kemarin kita Bromo. Iya. Waktu Jas Bi- gunung. kan format aransemen berubah, Iya. pakai tiup dan Iya. ya kita mencobalah judulnya acaranya jazz. Nyobalah dengan format yang mendekati paling nggak mau dengan format yang biasa gitu. Nah tapi setelah itu kan pindah lagi kayak malam ini kita ke Ambon, balik lagi ke konsep yang mana. Nah, terus setelah itu memang harus konsentrasi untuk konser 24 Agustus itu. Pastinya lah ada diapain walaupun memang benar kata Hendy tadi ada masukan memang jangan lepas dari yang aslinya. Tapi mainnya kan pasti kita tetap beda lah. Tapi latihan itu sebetulnya kan udah pada hafal banget lah, udah luar kepala. Latihan itu apa? Buat apa gitu, Mas? Thomas. Coba, Mas. Ada konsep yang emang serius nih, Bro. Ya, harusnya dari tadi begitu. Iya. Ada konsep yang dimana kalau momen-momen itu yang memang penting banget buat kita, bukan berarti yang manggung di yang kayak buat kita reguler atau di apa kayak gitu, nggak penting, nggak maksudnya. Tapi ada momen yang emang dimana di situ kita orang biar hearingnya itu beda dari seperti biasanya, entah itu dari susunan atau medley-nya atau ada gimmick atau ada apa kayak gitu. Berempat nih ngobrol. Kadang sama tim, ada tim kecil dari Gigi ngasih masukan sesuatu hal yang emang yang ini keren loh. Kalau misalnya kayak Ini ngomong apa sih? Kalau boleh tahu ya. Apa sih? Enggak, gue coba mencerna. Gue tadi juga pikir, ini orang ngomong apa? Tapi gue coba perhatiin terus nih. Gue coba ikutin aja dulu. Timeline-nya berantakan. Ngomongnya bener, timeline itu agak Gue tahu berantakan. isinya. Iya, tahu Intinya isinya. adalah ada Iya, tim iya. kecil yang Iya. sering ngasih masukan lah. iya, maksudnya ada hal-hal yang oke, gini. Tapi eksekusinya kita berempat. Tapi terlepas dari itu, Samot, kalau nggak ada konsep baru atau ini, tetap latihan nggak untuk Nah itu. Tetap Nah itu, Mas. itu. Gue tanya, gunanya apa? Oke, nggak, gua jawab. Kalau manggungnya... Jangan marah. Kalau misalnya kayak Ambon, misalnya Ya, terus ya. apa kayak gitu. Kemarin main di Majalaya kayak gitu. Itu sama kan, beda dengan yang Bromo kayak Ya. gitu. Treatment Kita nggak khusus usah lah. Kalau yang samain itunya, aja karena gitu. kan memang berdekatan gitu. Iya, Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang emang mau kita sajikan dengan Iya. lain, Ya, latihan. ya kita latihan Iya, gitu. Tapi kalau misalnya udah 10 hari nggak manggung, buat kita harus gitu. Iya, selalu gitu tuh, Sen. Harus Anak-anak 10 pasti- hari itu Misalnya, latihan yuk, gitu. Ya ayo. Masih ada itunya ya? Iya, Ada. latihan aja. Tapi jujur, pasti ada bosan dong. enggak. Enggak Enggak ada. ada.
ngeband bosen, nggak ada bosen, rasa bosen bawain itu lagu ya, maksudnya sama kan gitu. Nggak tahu. Kalau gue ada masalah sama Arman misalnya. Kalau di Lu ada masalah sama Arman? Misal. Oke. Lu baru tahu loh. Ini lagi ada masalah sebenarnya. Pantesan kelihatan, jaga jarak lu. Bisa cair itu di panggung. Oh. Ya. Ya kalau nggak jaga jarak, misalnya gue duduknya gini Iya, sama sekarang Thomas. sekarang Serius. Ada hal-hal yang emang pencairan itu di panggung. Jadi Selain gua transfer ya. Iya, kalau ini kan transfer kan. Iya. Jadi gua selalu alhamdulillah Beb, semoga kita gini, amin ya Allah. Nah itu. Dan berempat semua merasakan yang sama, nggak ada rasa bosen. Mas Bujan ada bosen nggak? Kenapa pakai emas sekarang? Tadi enggak. Salah dulu kan. Beliau. Mas Caca Handika. Gua ada foto bareng lu sama dia. Ada ya? Ada. Oh iya ada ya. Ada. Ada fotonya. Oke, Jan, gue tanya sama lo Jan ya. Jan. Wajar. Lo ada bosen nggak? Enggak lah. Sama Ngeband sekali. nggak ada bosennya ya? Ya, terus dengan masa ngeband bosen. Bukan, itu kan untuk mata pencarian iya. Tapi pasti kan ada rasa kayak, ya ada kebosanan. Enggak sih. Karena ya seperti tadi nggak pernah sama sebenarnya walaupun lagunya sama. Atmosfer. Iya. Ya kadang-kadang ya kemarin aja main baru karena paling baru ya main Majalaya bisa salah repertoar gua. Salah masuk. Iya kan? Iya. Ya, gak jadi lagu tuh lagu biasanya medley biasanya Nirwana Janji gitu. Itu udah lama banget itu. Kemarin tiba-tiba Janji Nirwana. Dibalik. Balik. Jadi gue nggak baca lagi, gue masuk Nirwana padahal intronya Janji. Nah, Akhirnya gimana? Jadi kejanji apa tetap Nirwana? Terus diterusin aja. Oh, kacau, salah nih orang nih. Salah, bisa terjadi gitu. Nah, tapi kalau berantem, bukan berantem maksudnya beda pendapat itu sering terjadi lah ya? Pasti. Nah bener, cairnya selalu di panggung atau memang diomongin kalau Gigi? Diomongin ada, di transfer ada, di panggung ada. Tapi kalau Hendy kayaknya penurut ya, dia kayaknya ngikut aja ya? Hah? Enak aja. Dia pernah marah nggak? Nah dia ketua partai. Sekarang ketua partainya kan dia. Nah, tapi lu bener, lu kayaknya orangnya kayak ngikut, fun, enjoy, ketawa-tawa. Gitu. Kalau dari gua ngelihat Hendy itu, gua duluin ya. Dia selalu kan emang. Orang yang paling stabil. Menurut gue. Yang paling gak stabil lu kan? Iya. Paling stabil gimana? Emosinya. Maksud gue, buat gue salut ke dia ya. Enggak, jujur, kan bisa dilihat sama orang banyak. Gue salut ke dia. Dia anaknya 4. Terus dia masih latihan untuk diri sendiri. Dia ngurus Gigi gitu. Dia semua kalkulasi tentang uang, semua manajemen kayak gitu. Tapi dia masih bisa cari uang, meluangkan waktu untuk les orang lain ke dia. Jadi dia itu maruk sebetulnya. Arahnya kemana? Sebetulnya udah ditungguin. Memanage dengan baik dan benar hidupnya. Manajemennya bagus gitu ya. Itu nggak semua orang buat Tapi gua. dipegang sama Hendy sekarang berarti? Iya, pas almarhum baru meninggal, kita bertiga, siapa ya udahlah lu Hen lah. Padahal Hendy paling baru loh. 20 tahun tuh kan. Ya maksudnya itu Tapi jenggotnya paling banyak. nggak ada urusannya. Nggak, maksudnya gini, dia kan maksudnya ya member paling baru di Gigi gitu. Diberi kepercayaan untuk jadi manajemen. Iya, karena yang 3 kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin kayaknya. Kenapa nggak mungkin? Coba aja lu dari pandangan lu gitu. Ya kalau gue melihatnya sih emang Gua boros, Thomas lebih boros lagi. bukan emang. Boros buat apa, Thomas? Kalau mau bilang sih ini Kita kan orangnya suka berbagi. Oh, iya. Gimana? Nggak, kalau gue bilang mereka bertiga selama 30 tahun tuh diurus terus. Ya kan? Dulu pertama sama Dani Pete. Ya. Habis itu almarhum Baron. Emang yang gue lihat deh emang nggak bisa kayak Thomas gitu. Dia emang selalu harus ada yang ngedampingin gitu loh. Iya. Gitu. Jadi gue bilang kalau nggak didampingin bahaya. terus jadi. Sekarang ini gue kasih tugas sebenarnya Thomas di sosial media. Jaga mulut gitu. Bukan. Dia di sosial media, terus merchandise segala macam. Tapi emang ya gitu. Kalau Harus WhatsApp, ada yang dampingin. Iya, kalau WhatsApp gitu. Harusnya kan dia aktif sebagai ketuanya lah gitu. Dia tuh bisa baca WhatsApp tuh bisa lewat 2 hari. Gue bilang gua nggak bisa nih kalau gitu. Tapi akhirnya alih tugaskan, enggak? Ya, enggak, tetap. Dan tetap lu kerjanya nggak bener, kenapa masih tetap lu pekerjakan? Bukan, karena gua tuh anak-anak harus ngerasain bahwa
Punya tanggung jawab ya. Thomas boker aja ditemenin. Iya. Beneran. Kalau nggak teh dimakan ya kalau teh. Beneran. Gak gitu deh. Kayak konser nih. Arman Humas cari sponsor. Bener, hebat. Pas juga link-link wah. Dia lu puji. Ini orang nggak dipuji sama lu? Bukan. Dia megang merchandise, kreatif di konser dia ntar. Oh. Ya gitu-gitu lah gue. Jadi, Bujana bagian produksi. Jadi audio, produksi rekaman. Ada tugasnya masing-masing. Gue tuh penonton lu Mas Buc. Vlog lu. Gue nontonin mulu yang lo interview sama gitaris-gitaris, sama musisi-musisi. Yang sama Eros, yang lo buka-bukain itu, Eros. Harusnya kan, sudahlah nggak usah dibahas lah ya. Iya deh. Ngomongin konser aja. Iya. Seru tapi seru. Iya. Tapi Gigi punya channel kan? Punya dong. Gigi jalan. Nah itu jalanin siapa? Ada tim. Yang lo tadi yang curigain tuh yang botak tuh siapa? Nah itu dia Ben. Iya, gue agak nggak suka mau. Apa urusannya? Gue tuh ngeliat aura kan. Kayak ininya apa? Kodamnya jelek dia. Oh jadi ada timnya sendiri gitu. Ya. Isinya apaan, Man? YouTube-nya Gigi. Kebanyakan sih vlog sih ya, vlog. Kalau kayak kita, kayak lu gini podcastin belum ada sih. Vlog sama live. Arman Maulana. Itu ada tulisan, belum emang kenalan Arman gitu. masih kuat nyanyi 30 lagu. Kalau gue sih yakin banget lu kuat ya, karena gue tahu banget bagaimana lu menjaga stamina, lu sering cerita soal itu gitu. Insya Allah gue kuat, tapi kan yang kali ini ada bintang tamu nih. Gue rada lumayan Kebantu ada ya. istirahat. Kalau yang kemarin yang 29 tahun tuh, itu kan udah mah 360 ininya. Terus kan 30 tahun, 30 lagu juga. Udah gitu lo energiknya lu kan Iya, karena 360 kan, jadi gak bisa berhenti. Kalau stage kayak gini gitu kan, ada istirahatnya. Ini kan 360, kalau gue nyanyi sini gak enak sana. Kalau 7 kali tawaf. Tuh lo tahu. Nanti tahu dia. Kenapa gak lo lakuin? Udah men, haji nih. Oh iya? Haji Thomas. Kapan hajinya dia? 2 bulan. Udah 2 bulan haji. 2 bulan lalu. Enggak. Udah umur 2 bulan. Enggak, itu Torik. Udah haji dia. Iya, gua tanya kapan. Lu tahun berapa haji? 2014 lah. 2014. Ini paling pertama dia haji. Oh. Dan peristiwa itu sesudah haji apa sebelum haji? Apa tuh? Dewa apa nih? Man, kalau misalnya lu nanya. Apa ini? Dewa apa sih? Apa ini? Gue tuh yang Hendy insya Allah kan tahun depan. Gue tuh yang dari dulu, dari 30 tahun yang lalu bareng sama Bujana tuh, kapan Bujana hajinya? Gue nungguin. Enggak, dia kan hidup. Tapi dia pernah dipanggil Pak Haji. Pernah. Sama seseorang. Pernah. Woi, Pak Haji. Pernah. Terus gue bilang Haji Gang. Haji Gang. Siapa ya? Hajinya di India dia. Ingat ya? Haji di India. Oh iya. Iya. Tapi lu diem iya aja pas dipanggil Pak Haji. Ya mau bilang apa? Terus Ketika bilang, enggak saya bukan. terus di sampingnya Lasso. Ada Lasso. Dipanggil Pak Haji juga. Oh, Pak Haji. Bethlehem. Berarti emang orangnya aja yang manggil. Ya pasar tuh gila biasa. Jadi kalau gue nih, gue pengen beli tiketnya, informasi semua ke Instagram atau Instagram aktif. Ya. Kalau mau beli tiket di Gigiinfinity. gigiinfinity.id. Gigi Infinity. Ada kategori-kategorinya? Ada. Kategori temen, sahabat, ya. Berapaan Man? Tiket Man? Range dari berapa sama berapa? Platinum tuh dua setengah kalau nggak salah, 2 juta Tuh. 2.250. Iya kan? Oh ini yang presentnya udah habis. Nah, ini. Ini bronze-nya 450.000, silver 600, Baru tahu. gold 1.250.000, platinum 2.250.000, Festival 6,5. Ada lagi sih di bawahnya, sepuhan. Yang disepuh itu. Kat. Balik. Nggak usah lah. Bilangin teman lu lah, Man. Kenapa nggak Indo Arena sekalian sih? Indo Arena? Iya, bagus banget loh, Man, situ. Wow, mantap, Pernah lebih main gede. kemarin di sana. Pernah main ya? Pernah. Pemilihannya kan Soundnya masih enak kan? Iya. Soundnya oke, Bang. Ya, itu. Tapi Oh, kan berapa soundnya kali? gue nggak tahu sih. Ya mungkin ada nggak tahu. Cuma kenapa pemilihannya Istora? Nah, nggak tahu Apakah juga karena ya. Iis Dahlia sama Tora Sudiro jadinya Istora? Ini ketularan Thomas nih namanya. Biasa pemain bass. Oh iya bener juga. Sama juga nih. Teacher. Kenapa, Man? Pemilihannya Istora. Kenapa ya?
Takut ya. Lumayan ya. Ada yang batuk takut. Kaget gue. Kenapa, Man? Hen, kenapa ya? Dari giginya atau dari Pihak penyelenggara? Dari pihak Enggak, penyelenggara. kan pasti kan kita kan ngobrol sama bukan pihak penyelenggaranya kita loh ini. Oh lu Iya. ngerjain Iya, sendiri gigi. nih? Ini gigi. Makanya tadi yang Hendy bilang Thomas, Kreatifnya. ininya, Bujana ini, gua ini, Hendy apa Oke, gitu. iya. Emang diperbantu. Ada yang membantu namanya Acong. Tapi ya memang kerjanya bareng-bareng gitu. Iya. Bukan, Oh, jadi bukan ada promotor yang Iya, iya, iya. Gigi Sama main ada dong. kemot, Bukan. ada kemot ya? Oh ya kayak Paling oh, kemot. so Director ya. so Berarti directornya harusnya kemot. tahu dong kenapa pemilihannya Istora. Ya itu rapat meeting kita dengan Acong dengan Kemot dan sebagainya. Kita milih mana ya, yaudahlah Istora. Oh, oke, tidak ada alasan khusus Tidak. apa ini. Ada ya? ini juga sih pasti ngelihat ya kalau followers Instagram kan pasti Ya, kelihatan tuh. betul. Oh ternyata umuran yang nonton yang nge-follow Gigi itu adalah umuran segini sampai segini. Yang Oh, cocoknya ini ya kayaknya Istora. lebih nyaman di Istora. Tapi baju Arman sama dengan karpet ini ya. Sama Thomas. Anjing gue. Astaga. Lagi ngomongin konser itu ke karpet dia. Man, ini sejak kapan sih ngaco begini? Ya dari semenjak 30 tahun yang lalu. Ada nggak lagu Gigi yang nggak pernah sama sekali kalian bawakan? Ada lah. Ada Dibawakan. Oh, akan dibawakan. Oh, akan dibawa. Akan dibawakan Nanti di nanti. konser anniversary-nya ini. Dibawakan. Ada nggak ya? Yang besides gitu. Tapi Ada banyak lagu Ada. bisa yang dibawain sih di Tapi konser pernah itu. dibawain tapi lama banget. Udah lama ada banget. gitu. Oke. Tapi yang nggak pernah sama sekali banyak. Ini yang nggak berasa Hendy udah 20 tahun ternyata. Ya dia paling terlama, pemain drum Gigi terlama. Main kedua Gigi, kedua Gigi. Kedua Budi. Ya 7 kan? tahun. Budi 7 tahun. Budi Sudarsono kan? Bukan, Budi Sujatmiko. Waduh, Budiman itu. waduh. Sen, waktu pertama kali masuk Gigi, gue pengen tahu pendapat lo soal ketiga. Lo waktu masuk udah ada Thomas lagi sekolah apa? Oh udah enggak, ada? Udah, iya dong. Iya dong. Gua minum dulu ya. Formasi Thomas. Formasi Thomas, Formasi ya, oke, Thomas. oke. Kan dari Budi kan? Iya, apa yang di benak lo ngeliat tiga om-om ini? Om-om lah buat kita ya, umuran kita kan ngeliat mereka om-om ini. Apa ya? Gak, gue tuh kebetulan pas diajak ngejam, terus latihan tuh bener-bener garap album baru. Langsung garap album baru. Yang original soundtrack Brownies ya. Oh. Langsung. Ya yang gue lihat sih, hebatnya tuh mereka bukan ngedikte gua. Jadi lu harus gini lo ya. Tuh hebat lo. Terutama Thomas ya. Thomas kan rhythm section ya. Jadi enggak, lu gini aja enggak. Jadi bener-bener Ngasih ruang. Ngasih ruang banget. Terserah lu. Akhirnya gue berasa kok gini gitu loh. Ya. Tapi gue problemnya adalah di saat habis itu kan pasti kan ada manggung kan. Iya. Manggung, jadwal udah keluar. Nah kita latihan tuh. Gua latihan berdua ya. Ya, dan gua Thomas ke rumah, bawa ampli gua. Itu latihan bener-bener latihan Ke berdua. rumah bawa ampli doang atau bawa yang lain juga? Bawa ya. Iya, bawa ampli kan. Sama bassnya, sama bassnya. Sama bassnya, sama bassnya. Sama timbel lah. Iya. Komplit. Oke, terus habis itu. Enggak. Itu tuh itu hampir sebulan gua latihannya terus. Sama garap album baru kan. Jadi misalnya lagu A gitu. Waktu itu bisa saja ya. Iya. Lagu bisa saja pertama tuh rekaman. Nah, gue sebelum rekaman 2 hari sebelumnya tuh latihan terus tuh berdua. Jadi ya masuk rekaman. Nah, yang problemnya adalah di saat Bawain lagu lama. bawain lagu lama. Gue dengan PD-nya kan, hafal. Angkatan kita kan, hafal gue di album pertama gitu. Hafal gue ngikutin lah gitu. Pas latihan, akhirnya jelek. Siapa yang ngomong? Maksudnya jelek tuh gimana? Gua Lu berasa sendiri? Dia Dia merasa. merasa sendiri. Tapi gua juga Iya, semuanya jadi- bukan jelek ya, maksudnya kok gak masuk ya? Iya, gitu. jadi kayak, wah gue pede gitu. Main apa? Kuingin gitu loh. Nggak enak. Terbang. Bukan, itu iya, bejat. Iya, oke. Terus Kalau gue mungkin akan terangin tuh yang sama ke Hendy yang kenapa pas bawain lagu yang di luar dari dia main terus bareng main. Kalau gue ngelihat ya kayak kalau ada meter gitu kan kita tensionnya kan harus sama tuh Iya. kalau Ya. band itu. Nah ini beda kan. OP dia. Bukan dia dengan wah Iya. kayak gitu sementara dia rock kita banget kan sebetulnya kan? Apa ya? Basicnya kan rock banget nggak sih? Iya, rock apa ya kamu tuh? Rock. Karena Mini. menurutku bisa serius nggak sekalian? Itu sih sebetulnya dari sebuah band. Bukan, buat jadi gua. Maaf ini masih lama nih, bapak saya nungguin loh. Dokternya masih lama nggak sih? Enggak, Bapak saya mau cek ambeien. Bukan maksudnya kalau Bukan, Des. Enggak, maksudnya gini. Gua ngelihat ya, gua sering nonton mereka gitu. Karena gua kenal kan, terus gua kita tahu lagu-lagu Gigi iya, lah ya. enggak di saat
ini biasanya Ronald ya, zaman Ronald ya janji Nirwana, aku inget nih Ronald kan. Terus mereka lama dengan Budi gitu. Ya. Itu beda lagi. Mereka udah terbiasa dengan kuinginnya Budi nih. Iya. Terus lu balikin kuinginnya Ronald, gak seenak yang... Iya pasti. Pada akhirnya solusinya lu ngikutin yang lama atau lu buat yang baru? Buat yang baru. Buat yang baru. Jadi akhirnya pas... Warnanya dia. Iya. Oke. Jadi pas... Iya. Makanya tuh Club 80s tuh baru aja udah. Emang udah mereka mau jalan. Gak usah bobok sana lah Mas ya. Oh iya. Oke. Karena emang bener ya drum sama bass buat ritmenya ya, buat berdua ya. Thomas tuh sama yang latihan pertama, dia tuh diem. Wah, emang susah bikin band. Gitu bener. Gua ngerasa ditonjok kok. Anjis, gitu gini ya. Emang gap usia kalian berapa sih? Man, Hendy? Gua paling 7 hari. 8, gua sama dia 3. Jangan ngomong usia dong. Iya, maaf. Makanya kan gua gak bawa lu, cuma bertiga doang. Naik kencing manis bapak saya. tapi bener. Iya. Gua umur berapa tuh bocah? 89 gue les di Indra Lesmana Workshop. 89 itu. Ini udah jadi guru kan? Bener, dia udah jadi guru gitar di situ. Kepala sekolah. Tapi kan ada kaca tuh, kecil ngeliatin gua gitu. Idih. Terus gue masuk kayak gue temenin main gitu. Tapi itu ada beban gak lo, Hen? Lu ngerasa anjir ini orang-orang ini kan emang udah ya idola kita lah pada masa itu kan? Jangan salah, gue ngidolain Bujana tuh dari kecil loh. Dari SMA gue. Sumpah, demi Allah. Oh iya? TVRI, lihat di TVRI. Enggak, gue ngeliat Ya, cuma kan hitungannya kan Hendy, ya, mereka sudah terbentuk, udah jalan gitu. Ya. Gigi udah terbentuk, Gigi. Lu baru masuk dan bersama orang-orang besar ini. Iyalah. Apalagi dia jadi guru, kepala sekolah. Nah itu gimana tuh? Bukan kepala Ada beban nggak? Bukan, yang asiknya tuh mereka bertiga ini Bujana tuh paling gila kamu. Kok paling gila? Enggak, dia solo albumnya dia. Iya. Itu pemainnya jauh di bawah gue juga umurnya semua. Terus dia pernah bikin yang benar sama anak-anak semuanya. Oh ya mereka nggak mandang yang musik kan nggak ada senior junior ada segala macam. Tapi mungkin ada band yang kayak gitu. Tapi kalau gue rasa Gigi memang nggak begitu. Ini maksudnya Arman, Bujana, Thomas, gue kenal mereka. Walaupun gue sok kenal tapi nggak apa-apa bilang aja kayak gitu ya. Kenal. Tapi gue kenal mereka banget. Mereka tuh orangnya memang ternyata pas ngobrol tuh udah kayak nggak ada kayak batasnya gitu loh. Itu mungkin terjadi sama lu juga seperti itu kali. Iya, pasti makanya pas gua garap album Brownies yang ada batasnya siapa? Ada, Ben. Ada. Lu nggak usah cari musuh lah. Bang, bapak saya tensinya jam berapa ya? Ini udah mau harus tensi nih. Mas, maaf Mas. Ya. Ditimbang dulu aja. udah kemudian. Ini dokternya lama nih. Waduh. Tapi gue setuju man sama Desta man. Gue bener deh, gue nggak tahu tanpa membandingkan band lain ya. Nah, menurut gue Gigi terutama dengan lu sebagai leadernya gitu, sehumble itu kalian. Enggak leader. Ya maksudnya lu frontman lah, frontman. frontman, sorry. Humble-nya tuh ya itu rasa humble yang gue nggak dapetin dari ya mohon maaf ya teman-teman lain gitu. Mungkin ada ya, tapi nggak sehumble tuh kayak sincere gitu, tulus. Ini gue jarang gua ngomong serius kayak begini, jarang. Mungkin itu yang bisa kenapa Gigi jadi 30 tahun kalau menurut gua. Belum Mas, belum selesai. Belum. Nah ini mau cabut. Minum doang. Minum. Terus? Mungkin itu ya yang akhirnya kita bisa berjalan 30 tahun. Karena menurut gua anak-anak yang ada di Gigi berempat ini ya emang semuanya tuh ngalir aja lah gitu. Mau keadaan apa atau terus misalnya kayak tadi misalnya di sana ketemu Iqbal ya ngobrol aja kenapa emang Itu dia man, itu yang gua rasain. Dan keputusan selalu berempat. Keputusan selalu berempat. Tapi waktu yang tadi Hendy belum nemu enaknya, itu kalian apa yang dilakuin bertiga? Meeting bertiga kah? Wah ini kok nggak enak ya? Atau gimana? Enggak, gue Bujana, kalau Thomas kan mereka terus berlatih nih. Jadi kalau misalnya gini, kita ada main, kita latihan di studio itu 2 jam misalnya. Nah gue Bujana pulang, dia nerusin nih. Nerusin berdua. Jadi, tapi gue Bujana juga yang memberikan ruang ke Hendy karena ya namanya juga baru men gitu kan. Iya. Karena gini, waktu Ronald keluar ganti Budi juga sama. Gua mau Bujana merasakan, aduh kok kayak gini gitu. Nah, tapi setelah Budi enak, ternyata juga itu diganti sama dia sama. Waduh, kejadian lagi nih gitu. Padahal mereka skillful ya, masih bisa ada begitunya ya. Tapi balik dengan apa udah main sama Hendy nih. Kita reunian misalnya. Itu tuh bener. Balik ke drummer, misalnya ke Ronald. Bingung lagi ngadepinnya. Iya, padahal lagunya janji, lagu yang dia ciptain bareng sama kita. Karena udah terbiasa dengan Hendy. Tapi gue dari semua drum, menurut gue Hendy paling berpower kalau menurut pribadi dia. Ya, gue akuin Hendy yang paling power.
Iya itu dia, maksudnya power sama ya paling ya kalau gue beda sih sama. Iya ya beda-beda setiap Budi. Karena kan Ronald jualan burger kan. Ronald McDonald ya. Iya. Serius dong. Iya sorry maaf ya. Pak maaf ini mau ambil darah dulu nggak? Udah. Bapak saya nih. Begini. Takut saya. Mas, bawa pulang dulu aja. Ya, oke. Nanti ditelepon ya. Oke. Gua tahu kenapa Desta gak jadi drummer lagi kan. Ngaco dia kalau jadi drum and drum. Gue jujur aja. Gue 4/4 jadi 5/4. Gue main drum udah hilang gue. Bener-bener nggak Tapi tahu. masih bisa dong. Bisa tapi nggak ini. Tapi kita pernah tahu kenapa klub etis tuh nggak bareng. Kenapa jadi ke gue sih? Kenapa jadi klub etis sih? Kita nanya kebalik kita nih. Nggak apa-apa. Kenapa nggak? Putri, Kenapa sorry. gitu? Kalian Tim Gigi kan ini boleh di take out dulu nggak sih? Kacau banget. Enggak kalian apa-apa, kan lebih. punya apa ya? Punya sesuatu gitu pas ke rilis album kayak gitu. Problemnya ada. internal. Oh, Gitu internal. aja. Ya, Apa itu? Kan masalah ego, masalah visi misi kan kadang-kadang ya seperti pernikahan kan juga begitu. Oh, apa karena kalian memang sepertinya bakatnya memang jadi presenter semua? Ya mungkin. Semestanya mendukungnya begitu. Oke. Pulang dulu ya. Obatnya diminum. Bangki banget orang. Kacau. Tapi ya, Bapak saya ini, waduh kasihan loh udah dari jam Gue ingat- 5 nungguin dokter gak nanti gue ingatkan sekali lagi dulu. Lagi. Dulu Gigi pernah interview di Prambors waktu itu. Iya. Adalah live kita, live pagi Prambors sama Pagi-pagi ada ya, Dagi. pagi-pagi. Pagi-pagi. Dagi. Hendy belum ada waktu itu ya? Udah. Udah Udah ada ya? Andy. Ada lah ngomong suatu mic-nya si Thomas nggak nyala atau gimana, dia tiba-tiba teriak, ngentot! Panik semua, turun semua setelah. Nggak sempet di-mute. Tapi apa? Alhamdulillah hari ini kita bisa ngomong itu. Enggak, tapi ya gue sering ngobrol juga lah setiap ketemu Arman Maulana bahwa gila lu bisa ingat dengan apa LO-nya dia ketika main di Tarki itu kan aneh. Iya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Vivi itu tahun 96 ya? 95 bahkan. 95 Tarki mengadakan sebuah acara waktu itu LO-nya Vivi dan Istrinya habis itu Vincent. dia Enggak, tapi kan kalau Vivi itu emang terus berhubungan saya. Karena Maksudnya Prambors, tiba-tiba di Prambors. Prambors. Oh, iya. Gimana maksudnya? Gue berhubungan terus sama Vivi. Gue mau buka nih sekarang. Jadi Vivi. Gue juga sama Dewi Gita. Gue dari kesana. Tapi ya itu ya hal-hal yang kayak gitu kan itu kan kecil. Buat kalian kan kecil mungkin tapi buat Vivi itu kayak gila mereka tuh masih inget sama gua gitu yang kayak gitu-gitu tuh man. Yang semuanya sih nggak di skenario. Iya dan kalian semua begitu gitu. Semua Iya begitu. sehumble itulah, maksudnya menyenangkan lah. Makanya gue sih jujurnya berteman dengan lo gitu. Maksudnya gue bisa ngobrol sama lo tuh kebanggaan lo buat gue. Karena dulu gue, ya jujurnya gue ngefans. Kita pernah jadi model video klipnya karena kita kan diajak waktu itu kan sama Rizal. Bukan ya sama Rizal kan waktu itu. Yang waktu video klip Jomblo ya. Iya jomblo. Diajakin ini kita butuh 10-12 orang buat jadi figuran. Gigi, wah gila kita berbunga-bunga banget datang. Cuma dikasih cepet man, lu bisa tambahin nggak sekarang? Ditagihnya sekarang. Cepet malam ya. Wah parah itu. Sampai subuh. Buset itu. Dari jam 7 malam sampai subuh. Hasilnya bisa aja lagi ya. Cepet Udah gitu gue beneran. dimarahin sama Bujana lagi. Cepet. Loh, lu gak tau ceritanya? Kenapa Bukan dimarahin, kan ada Bujana di depan gue kan. Terus? Bercanda lah gue. Gue mau meluk gini, mau bercanda sama teman-teman gue. Wah, ada Bujana. Gue mau giniin, terus dia gitu. Oh serius tuh. Serius. Ini gue teringat terus. Mungkin nototnya belum notot bercanda, tapi buat gue kan, gue langsung, wah ini kacau, gue salah nih. Itu yang gue ingat dari Bujana. Drummernya Budi ya. Drummernya Budi. Iya, Budi. benar, pada saat itu. Ada anjing gede gak? Iya. Ya, yang dipegang ada cewek binaragawan. Iya. Cewek si ya, Keket. Gue jadi kumbang, Vincent pakai baju penyelam dia. Pakai baju selam lo ya? Iya, Catherine Wilson ya. Iya Catherine Wilson. Keket. Gila itu berapa tahun lalu man ya? Jomblo tuh. 2000. 2000. Gue pakai baju kumbang, joget-joget semalam suntuk. 100.000. Tapi gede lah waktu itu mah. Kecil. Lumayan lah. Kecil sih. Kecil. Ya. Tapi enggak, karena gue bangga. Gue nggak dibayar pun gue nggak mau kok. Oh lu tuh belum. Iya. Harusnya mau ya. Harusnya mau. Balik lagi ke konser 30 lagu plus akan hits semua aman lah ya. Kan tadi hit sudah pastilah. Hits Tapi sudah kan pasti tadi ya. ada B-side-nya itu dibawain juga. Bisa bawain ya. Tapi kalau ditanya berempat masing-masing, lagu yang paling seneng atau paling lu bawanya tuh paling berasa anjing nih. Itu apa? Lu apa, Mak? Masih magis lah, magis. Lagu anjing. Lagu anjing. Ada lagu anjing. Mas, jangan bercanda mulu bapak saya nih. Mas, sorry ya Mas. Ini dulu aja yang masuk ya.
Gue ya. Ini butuh resep. Parah ini. Enggak gua udah sering nih dapat resep. Enggak gua kalau lagu yang gua main sih pasti tentunya ya gua akan memainkan dengan senang hati. Tapi ada satu lagu yang sebetulnya gua nggak ikutan di situ dan gua menyukainya banget gitu. Lagu dan bukan lagu band lo lagi. Terbang. Opet enggak dong, aneh banget dong. Enggak, gue enjoy banget gitu mainin lagu Terbang. Opet. Oh. Itu bukan gua yang main sebetulnya, tapi gua menyukainya. Tapi ada yang gua main, tapi sebetulnya gua suka terkenang hal-hal yang anjing nih. Nah, ada anjing nih. Damainya Cinta gua. Oh. Ceritain dong. Kenapa? Damainya Cinta. Jadi anjing kalian tuh. Jadi gini, Yang anjing lu. Sabar, tenang. Jangan terpancing. Sabarin. Anggap aja orang sakit. Kenapa damainya hati? jadi pas album 3/4, album ketiga tuh gua terdeteksi sering ke toilet kan. Ya. Beser. Ya, Oke. Biasanya lama tuh. Iya. kayak gitu. Jadi mereka worried pas beres syuting OO di Gedung Kesenian, gue ingat banget. Kan syuting kan gantian tuh. Istrinya Arman tuh, Dewi tuh di belakang udah ngomong, "Mot, lu jangan keluar gini sayang gini." Itu ngobrol gue di belakang tuh sama dia. Besoknya mau nonton Mr. Big gua ke Surabaya gini. Enggak, gua harus keluar. Itu gua tuh nggak tanyaan tuh pas syuting tuh beneran nggak nanya gitu ke mereka kayak Karena gitu. gua Ronald sama Bu Jana udah tahu bahwa dia Ya sering ke toilet mulu. Ya, gitu kan. Kenapa lu akhirnya malah memutuskan keluar? Padahal kan lu... Enggak, gua berada di satu lingkungan yang gua nggak diterima kan nggak enak. Oke. Ya. Bener gak sih? Emang aku Serius nih ya? Emang aku Iya, apa? serius nih. Sedih nih. Ya, serius. Kasih lagu Yang ini. sedih. Burger Kill. Sedihnya di mana? Anthrax. Udah gitu, udah beres. Ternyata lagu itu waktu itu ya. Damainya Cinta? Enggak, bukan. No. Yang OO tuh hit banget gitu. Oke. Abis itu mau ke Amerika. Nah, ke Amerika gua di sekarang tuh Rossi Musik ya di depan itu. Oh ya, Rossi. Dulu ada namanya Cafe Batavia. Nah, gua di situ ke Bujana tuh gua bilang, "Buj, gua mau keluar." Gini. Kenapa? Karena kan mau 2 minggu tur ke Amerika kan. Takutnya di sana nyari barang susah ya? Enggak, bandarnya repot. Nah, ada itu. Bukan, dan repotnya tuh bukan nyarinya, bukan nggak bisa bahasa Inggris. Itu sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris. Mau belinya gimana? One. Bukan. Gitu. Terus belum ada pay letter kan. One high. Fly. One high. One. Jadi gua memutuskan untuk tidak. Kenapa? Karena memang juga bersangkutan dengan mereka nantinya akan problem seperti itu. Ternyata mereka bikin klip yang lagu kedua tuh. Namanya Cinta. Gua nggak ada di situ. Ya. Jadi pas gua udah memutuskan keluar, setiap gua pulang kerja lah waktu itu gua ngerjain banyak lah gitu di luar gigi dan gua suka mau ke komplek gua tuh beli buah, lihat TV gitu. Ada klipnya, anjing ini gue yang main, gue nggak ada. Jadi gue teringat gitu loh. Berarti lu setiap mainin itu keinget momen itu berarti? Keinget gue. Di toko buah. Bukan. Ini momen di toko buah. Di stage maksudnya. Kalau lu apa, Man? Lagu, Man? Ya pasti banyak lah ya, karena semua lagu juga anak. Satu yang paling inilah, yang paling gue yang bahkan justru sekarang setelah 30 tahun nggak baru karena gue yang lu tadi kan frontman, jadi di depan gue yang berhadapan dengan penonton. Ternyata lagu Ya 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 tuh kok dahsyat gitu kalau menurut gue. soundtrack KB itu ya. Bukan. Oh, bukan. Lawas. Kamu orde baru baru maaf. sekali. Okamoto dong Wah, kacau nih. Jepang punya. Iya. Kenapa, Tipis Man? banget ya. Kenapa Man ada apa dengan Ya itu yang gue heran, lagu Ya 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 tuh selalu sukses, semua orang nyanyi. Karena gue kadang beberapa ada di daerah mana gitu ya. Iya. Pas bawa laguin 11 Januari aja karena loh kok segini ya volumenya ya. 11 Januari sih. Tapi pas Ya 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 Energi semua. jadi nyerap kalau Ya kan sekarang kan kayak Gen Z gitu kan, kayak Iya. kayak seumuran anak gua, bahkan di bawah anak gua suka nonton 17 tahun gitu kan.
gapnya udah terlalu jauh sama Gigi gitu. Tapi ya itu nyanyi gitu. Gue sampai ini kok lagu dahsyat banget ya gue bilang. Kita ada part yang inilah ya. Ya, jadi pas kita main di tengah-tengah lagu tuh berhentiin buat penonton. Itu selalu. Itu nyanyi gitu semua. Ini lagu sama si Muktionya juga tuh ya. Katakan. Ya, sama Muktio semua tuh. Iya. Sama kokpit juga. Yang tahu sedikit yang di sini. Kan bapaknya itu ya Muktio tuh bapaknya drummer Rama ya. Ada band. Istrinya Sinta. Oh, Ramadan Cinta. Vincent, bapaknya udah sembuh. Jadi nggak? Udah gilirannya sekarang. Tadi udah kasih paracetamol. Lo apa ya? Gila paracetamol. Gua nakal sih. Kenapa? Apa yang lo perbuat dulu emang? Ini soal apa sih? Emang enggak, gue bilang kita bikinnya nakal itu. Bikin sebuah komposisinya ya. Karena emang yang formasi gua ya, kayaknya itu satu-satunya lagu yang nyeleneh tapi bisa jadi hits sampai sekarang. Dan orang tetep ya evergreen aja gitu loh. Jadi nakal. Kan gue berapa kali Gigi kok bisa ngelenceng ke situ ya gitu loh. Secara announcement, secara nakal. Keren itu sih lagu itu, jujur aja gue sih suka itu lagu. PNS. Hebat tuh lagu tentang PNS tuh. Project Strategi Nasional. Wow, gimana? Itu PSN dong. Astagfirullahaladzim. Teacher. Kalau kenapa Bu? Siapa? Apa ya? Tadinya mau nakal tapi kalau yang lain perdamaian mungkin ya. Perdamaian. Kenapa? Ya itu kan bukan lagu kita sebenarnya, tapi gimana ya maksudnya itu benar-benar berubah dari aslinya dan taunya setelah udah kita tur lagu aslinya seperti apa gitu. Itu lagu aslinya siapa sih sebenarnya? Nasi Daria. Oh, Nasi Daria ya. Kan kayak kasidahan gitu. Iya. Jadi karena Thomas sama Arman kan bilang di Jawa Barat lagu ini terkenal gitu. Gak tahu kayak apa. Jadi kita garap ya formasi ini nih. Karena nggak dengerin gitu ya? Nggak dengerin ya kayak apa jadinya chordnya juga terserah gitu. Itu interpretasi Gigi aja dalam lagu Perdamaian. Tanpa tahu lagu aslinya, pas tahu, wah ternyata gini ya, kaget juga gitu. Sampai si Alam nyanyi juga tuh nyanyi juga dia. Oh, Alam anaknya Ganjar bro. Bukan. Ketularan nih bro, gue ketularan aja. Deket-deket sih lu. Tahu iya makanya harus jauh-jauh Gue nih. ketawa-tawa kemarin dengerin si PWK ya. PWK lo cerita soal Alam lo berdua ya. Di TV. Iya. Tapi kalau ngomongin sedikit masa-masa kelam Gigi pasti ada lah ya. Apalagi pas Thomas tadi ada masalah dengan itulah. Apakah itu termasuk paling kelam atau ada lagi yang lebih kelam daripada itu? Sebenarnya yang waktu album 2x2 juga yang tinggal gua sama Bujana, buat gua sama Bujana kelam banget, men. Ya. Karena ketidakpercayaan Gigi kita seluruh Indonesia. Semua Gigi kita melihat bahwa ini udah bukan Gigi, cuma si Arman sama Bujana doang gitu. Dan ya itu yang ya Bud ya, kita bikin tour 100 kota, akhirnya cuma 5 kota atau 4 kota Bud. Jadinya tuh. Oh, jadi dari 100 ya, bang? Dari saat, jadi kan si cuman 3 kali malah. 3 kali ya, 3 kota nggak jalan, gitu kan. 4 lah. Itu tuh penonton sepi yang paling lumayan di Bali. Ya mungkin Bali juga kebantu ada Bujana aja gitu kan sebagai local heroes ya. Local heroes gitu. Nah, ditutupnya di bengkel. Itu asli gue cek sound sama anak mana bintang tamunya banyak, Indra Lesmana main tiup, pembukanya bass jam, instrumental. Pokoknya gila, banyak banget deh. Gue cek sound sama anak-anak Gigi di situ yang ya ada kru, ada apa gitu ya, lihat cek sound 10 orang lah misalnya gitu kan. Pas main malamnya 12 orang, cuma nama 2 orang doang. Sampai 12 orang? Iya, maksudnya ketidakpercayaan kita udah, ya buat gua mau jana, wah gila ini section lagi kan. Iya, udah bener-bener rada gelap. Akhirnya di cancel tuh sisa tournya. Iya, cuma 3. Itu gimana? Berarti lu down banget dong. Di situ emang job paling ini ya, paling job paling minim lah. Itu bukan karena belum ada jalan tol. Antar kota. Gua aja mikir loh tadi, gue yang udah 30 tahun antar kota. Ada kursi roda dulu nggak ini? Buat bawa pulang. Saya nggak kuat ngangkat nih. Bapak saya, kakinya dengkulnya udah.
Ini kacau banget. Parah banget ini anjir. Tapi ya tadi itu masa-masa kelam pada saat Thomas nggak ada kan ya sempat digantikan oleh Opet segala macam. Nah, pada saat itu komunikasinya gimana? Ke Opet kan pasti orang pada penasaran kan. Opet udah termasuk kayak bagian dari Gio waktu itu sempat kan. Nyamuk. Itu bukan oplet. Anjing lu. Gue jadi males ini ngomong ini. Bolong. Main bass nih. Heran gua. Gimana waktu pada saat komunikasi? Lu harusnya gini Harus- dong. harus- Enggak, ini kan belum boleh dipegang. Oke. Nggak usah Sama dibuka, nggak boleh Bang. apa tadi? Lu bilang nggak boleh apa tadi? Nggak boleh apa? Biar hormon kan naik, nggak boleh apa? Nggak boleh ngewe dulu. Berapa lama? 10 hari nggak boleh ngewe. Ya, tapi kan gue emang nggak punya istri, jadi emang nggak ngewe-ngewe. Oh nggak punya istri, kemana? Nanti aja jelasin di rumah. Ya. Saya jelasin di rumah. Halo, ikut. Halo. Amen mas, amen nggak kesini mas, nggak ada telinga. Demensia. Iya mana? Maksudnya Opet masuk segala macam, akhirnya ngisi kekosongan. Lo nggak kemana istrinya? Ini orang tua harus dijawab loh, makanya penasaran nih. Kan nggak tahu. Nggak tahu. Jangan marah, bapak saya nggak tahu. Bilangin bapaknya dong. Saya juga lagi ngurusin ini nih. Nggak pernah nonton Infotainment dia. Nggak pernah. Heran. Psikiater datang belum? Psikiater nih. Gimana man? Emang harus semua tahu? Nah, benar. Enggak teman, itu sensitif buat gua. Astagfirullahaladzim. Adenya mau ngambil rapot. Jadi gini Bud, dia tuh punya rumah gede banget baru, terus nggak ada yang ngisi, cuma dia ada sendiri. Kasihan ya. Bisa jadi base camp Gigi kali itu. Oh boleh juga. Boleh nggak Des? Gak apa-apa, yang penting jaya. Gak nyambung. Tidak menghibur sama sekali. Nggak bikin gue better sama sekali. Nggak ada. Kacau banget ini orang ini. Parah. Tadi balik lagi soal Opet. Masuk mengisi kekosongan yang Samot. Ya. Habis itu balik lagi lah. Ya sama, ketika masuk Opet juga, ya itu yang tadi dirasain. Kan penyesuaian juga kan? Pasti. Penyesuaian. Iya. Tapi alhamdulillahnya tuh pas mau ngerjain album Kilas Balik, dulu tuh kita sering ngerjain album, kita nyewa itu yuk villa di Puncak misalnya. Atau dulu pernah ke Bali juga tuh yang Gini jomblo. dulu, villa, oke. Man, kok lu tahan sih 30 tahun? Gue baru berapa menit aja udah parah banget ini. Sebenarnya bukan tahan, tapi lebih kasihan. Maksudnya penyesuaian dengan Opet itu pasti kan villa ke Puncak. Untungnya pas kita mau ngerjain album, berikutnya udahlah kita nyewa villa yuk, kayak biasa kita santai aja udah bikin. Ternyata lahirnya Terbang itu. Oke, Gitu, Opet ngisi. Ya, kan dari 2x2 Iya. juga udah Opet sebetulnya kan gitu. Nah, di situ masih pas di Terbang itu ya Opet sama gue sama Bujana Budi Garap itu bareng gitu. garap bareng dan dapet gitu. Udah, Oke, akhirnya ini enak. Samot balik lagi. Itu gimana? Samot balik lagi tuh Opet sih sebenarnya ya. Dia udah alhamdulillah udah selesai perjalanannya gitu. Terus Opet yang ngomong ke kita, Thomas kayaknya harus balik lagi deh. Gitu. Jadi gue cerita dikit ya tentang Opet. Ini belum pernah gue ceritain nih tentang Opet. Nah, coba. Ini penasaran ini. Enggak, beneran. Tapi jangan ngaco. Enggak. Ya, janji ya. Enggak serius. Nah, anpal nih, anpal. Jadi gini, gue waktu itu gue nonton Arkarna pertamanya banget. Iya. Di bengkel ya? Di bengkel. Udah ke sana gue pas keluar itu kan ngantri banget. Kan ada kafe tuh sebelahnya. Iya. Terus ada dia, Ayah Arman, terus Dani Ahmad, semua kayak gitu. Akhirnya Masuk ke Ahmad band dia malah. Iya, ke situ, abis itu, tapi gue nginep di tempat lo. Iya, nginep di dia, udah ketahuan lah, maksudnya gue udah sober kayak gitu. Udah, tahu Dani Ahmad ke gue kayak gini, makanya lu sholat katanya gitu. Padahal dia juga nggak sholat. Enggak, biar lu aja nggak usah bawa orang. Jadinya ke framing kan? Jadi gue, abis itu kan gue emang nggak punya bass. Main diajak Ahmad Band, gue minjem tuh Opet. Minjem gini-gini. Boleh kata dia tuh gitu. Gue nggak punya bass. Gue main tuh di Bulungan kan, ditungguin loh. Takut dijual. Iya. Jadi pas iya asli banget. Itu asli. Emang tapi emang bass-bass lu pada kemana? Sama Opet.
Terus gimana Sab? Lu main ditungguin. 98 tuh ya? Hah? Gue band pembuka ya tuh. Iya. Salah satunya. Itu bass gue jual ke dia, gue gadein sih sebetulnya. Tapi nggak mau ditebus tuh. Ya. Karena bagus banget bassnya. Iya. Udah, gue Hammer ya? pakai lagi. Abis itu udah kelar, beberapa kali manggung. Mungkin juga Arman waktu itu datang ke Pondok Randu ya. Sana ada studio teman gue. Dia ngobrol, udah abis gitu gue waktu itu belum ada handphone, belum ada apa. Terus gue datang lagi ke Pela. Jam 1:30 siang gue inget Bujana sama Budi di situ. Terus Bujana bilang, Mot, kita kan nggak ngeluarin lo, gini. Lo masuk lagi kayak gini. Gue bilang, waduh, gue nggak bisa kayak gitu juga. Gue bilang kayak gitu. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Terus Ya maksudnya Opet ada kan Opet, udah, ada ada bagian di sana. Walaupun gue juga ikutan founder di situ, tapi buat gue nggak kayak gitu caranya. Gue pingin dengar langsung dari Opet gini. Gue memang nggak punya handphone waktu itu. Bujana telepon, pokoknya Opet ngomong langsung ke gue gini. Oke, kata dia tuh lu cocok, memang lu yang berhak masuk lagi. Nah dari situ tuh jam 2:30 lah ngobrol kayak gitu. Jam 3:30 itu langsung diajak workshop ke Puncak yang tadi Arman bilang. Baik. Oh ya? Serius gua. Jadi hari Lu kenapa? Iya, Maaf ya, Bapak. Iya. Maaf nih. Tapi bukan yang gitu dong. itu gua. Emang yang Bali jomblo bukan? Oh. Bukan Bali. Gini. Puncak lah. Kalian diskusi dulu gimana? Hei. Udah pada meeting dulu deh ya berempat ya. Iya benar. Nanti kita Bukan Jadi biasa nih. Thomas kalau Bokap jadi. lu gimana ya? Tarjan mau makan sambal. Enggak maksudnya gue tuh maksudnya dinyatakan sembuh itu perjalanannya panjang banget sama mereka itu gitu. Maksudnya dari situ Beneran sembuh lah ya. iya, maksudnya dicurigain inilah itulah apalah kayak gitu. Dari situ album Baik kan kita langsung ke Puncak hari itu, dan abis itu ada rezeki kita di Malaysia sebulan kan. Ya. Promo album di sana yang bener-bener satu apartemen, bener-bener di ruangan yang sama 1 bulan. Mereka tahu tuh. Nggak ada bandar. jauh ya. Jadi iya maksudnya kita Ada lihat. bandar, kan di sana bandar kalau kota itu. Oh iya. Minum dulu deh. Minum dulu Mas. Man, apa ganti Opet lagi aja? Tapi itulah journey-nya Gigi 30 tahun. Tapi berarti ya. Opet yang langsung bilang gitu untuk itu ya? Berarti ke Bujana. Iya ke kita. Iya, kita emang siapa kita dulu ngomong gitu kan. Iya. Lupa gue kalau yang itu. Tapi gue kalau yang ingat malah waktu album Kilas Balik, karena Opet biasa kita rekaman kan Ramadan kan kita puasa rekaman. Iya, rekaman. Opet duluan pulang ke Tanjung Pinang. Ada 2 lagu. Belum isi bass. Gue datang ke Ongko Wijoyo itu ke rumah sakit. Iya, sama Ami sama nyokap dulu. Iya, gue datang ke sana nengokin dia. Gue bilang, Mot lu ngisi bass yang ini. Ya gitu ya? Iya. Yang itu yang gue ingat. Iya. Nah tapi kecurigaan itu masih ada terus nggak Man? Setelah peristiwa itu? Ada lah. Ada lah, ada sih ada. Trust issue ya. Jadi gimana? Apa solusinya apa? Tes urin kah setiap mau manggung atau setiap mau berangkat? Yang dites urin malah gua sama dia di Singapura. Rese tuh. Kalian berdua pecandu juga? Bukan. Candu urin dia. Maksudnya kecurigaan itu pasti kan akan ada terus kan? Maksudnya maksudnya kita bukan cerita tapi lebih ngejagain sebetulnya. Iya benar, lebih ngejagain, Tapi closing itu tulisannya. Belum, nanti masih seru. Maaf ya Bapak saya ya, maaf ya. Iya. Gimana? Iya pastilah pasti trust issue pasti. Tapi kan lama-lama kita yang tadi yang Thomas bilang itu pas sebulan di Malaysia, oh ya kita kan lihat benar-benar sebulan benar-benar sekamar lah istilahnya di situ. Ya emang dia nggak, ya udah benar gitu. Ya akhirnya oke, emang udah oke. Ya waktulah yang bisa menjawab sebuah kepercayaan yang udah pernah hilang bisa balik lagi. Ya itu dia, beratnya kan itu sebetulnya kan. Namanya trust issue, apalagi udah lama-lama bareng-bareng gitu segala macem. Kita pengen tahu satu-satu, misalkan dari Mas Bujana, Hendy. Aku sayang ibu. Oh, satu-satu. Terima kasih Gigi udah datang. Belum. Ya, dia begini terus. Apa like and dislike-nya? Ya. Like and dislike-nya dari Mas ini ini. nih. Oke. Apa misalkan nih, Samot orangnya suka telat yang gua suka. Tapi gue sukanya adalah ketika dia main bass, dia mencurahkan semua hatinya di bassnya dia. Kayak gitu-gitulah misalkan. Dari
Mas Hendy dulu. Loh, enggak itu dulu. Yang paling muda, yang paling muda. Oke, dari Hendy dulu. Masih diinfus ya. Tapi ke semuanya ya, ke semuanya. Ya. Oke. Samot dulu, samot. Samot di mata lo Cerewet. cerewet. Tapi cerewetnya buat gigi. Itu dislike-nya atau like-nya tuh? Dislike-nya cerewet. Dislike-nya cerewet. Jadi kadang ada sesuatu yang nggak perlu diobrolin sama dia. Iya sih, dari tadi sih Memang. kita, dari tadi sih kita tahu. Samot gitu. emang begitu. Tapi gue sayang banget sama nih orang. Iya, tapi gue tahu di balik itu dia emang care-nya terhadap gigi tuh bukan ini kayak terlampau care gitu. Jadi itu jadinya parno. Iya. Ngerti gak lo? Jadi kayak iya, orang jadi- yang terlalu sayang sama ceweknya jadinya lo itu ya berlebihan, jadi- overprotective jadi gua bilang, dan ya. gua, ini kalau nelpon gue bisa 2 jam, 3 jam. Kayak orang pacaran Terus udah, iya. Ya, kadang gue suka, enggak jangan gitu. Ini gue overthinking ya. Iya, jadi dia kadang, oh gue tuh kenapa ya kok gini? Enggak, lu enggak gitu. Akhirnya ya gue ngerti bahwa dia care banget terhadap gigi. Lu secara nggak langsung jadi tempat sampahnya mereka juga kayaknya ya. Kan ini nih, yang kayak gini nih. Ini yang domba ya kan tuh. Tempat sampah kan bukan berarti harus jelek. Iya, Yang tapi itu bagus. menampung loh. apa ini curah. Ya. Sampah organik lah. Ya apalagi bukan. Ya Tuhan. Sampah organda. Oke, kalau Arman. Like-nya apa like-nya? Lah Itu itu tadi. tadi. Like itu. Karena Berarti- care banget. Oh, Jadi oke. di slide-nya itu sebetulnya ada like-nya Ada, juga iya, karena iya, iya, berarti tadi. sama Jadi gue Arman. nganggapnya apa dia cerewet karena dia Iya. care banget terhadap Oke. gigi. Kalau Arman? Gerasa gerusuk kalau gitu dia. Iya. Oh iya. Dia kalau Arman tuh tipikal orang yang langsung bereaksi. Oh. Kadang bereaksinya juga Maman tenang. Oh. Ada yang iya. Gue gak nyangka. Gue nggak nyangka bener loh. Enggak bener, dia cepet bereaksi. Misalnya lo nih ya. Kayaknya asik nih pakai misalnya pemain band siapa gitu ya. Kita pengen pengen cari additional gitu. Ya udah gue telepon sekarang gitu. Oh. Lah itu gue banget ya? Iya, desa banget itu. Padahal belum. Ntar dulu. Kita mau ngapain dulu nih? Iya. Nah, Oh. dia tuh gitu. Tapi balik itu dislike-nya. Tapi baliknya lagi, ya itu lagi. Iya, Karena iya. care banget terhadap gigi, jadinya dia segala sesuatu tuh kalau dia, gue yakin karena tidak mau menunda-nunda. Iya, iya. Tapi kadang ya itu kan kita harus santai Ntar dulu nih, kita ini dulu nih. Iya, Tapi, iya, iya. tapi kalau ngomongin care sama gigi pasti semua sama. Tapi masih ada nggak like-nya Arman yang mungkin lu tahu nih Arman ini orangnya seperti ini gitu. Tapi kalau care gue rasa semua juga pasti akan seperti itu ya. Dislike kayak begini tapi like-nya adalah dia care, pasti iya. Tapi yang lu positive thinking-nya sih gue. Apalagi sekarang ya gue akuin emang lebih religius temen. Iya, iya. Makanya ini kopi nih. Nih. Ini gua pinjem dari dia. Pinjem ya. ya bagus dong, Mas. Bagus dong. Enggak, jadi kadang karena kalau pesawat gue deh selalu sebangku gitu ya. Ngobrol. Kadang ada pemikiran dia yang mungkin kalau kita umum gitu nggak bisa gitu, tapi dia udahlah. Iya. Gue sih ya kadang sesimpel itu dia. Itu waktu yang membuat dia Iya, tuh kedewasaan. Wajib. Kalau Mas Bujana. Gua Enggak, Sabar. Sabar. Enggak, lu belum ke Bujana belum lu. Iya makanya. Ya panjang aja. Jangan Gua takut jenggot gua pada copot nih. Mas, jangan kecek-kecek kagetan itu. Aduh, kagetannya lantas soalnya. Gimana? Dislike. Apa ya? Ceplos sih gue bilang. Kayak tadi nanyain soal istri lo nggak ada gitu-gitu ya. kayak Enggak gitu. kadang. Polos. Enggak tahu polos enggak sih, Bu? Gak tau. Enggak kadang gitu. Iya. Gua kadang kalau berarti karena kan ada orang yang nggak bisa ya lu baru ketemu gitu ya. Iya. Tiba-tiba lu jablakin gitu. Iya. Mungkin aja itu dalam banget buat orang gitu. Ya polos Iya, ya jadi polos. Bisa aja nyakitin ya. Bisa. Gitu. Nah. Lo bener. Iya. Tapi Tapi lah, ya di itu dia. Tapi ini Bujana tuh percontohan buat gua sebagai Dalam hal? dalam hal berkesenian. Oh iya sih. Karena ini orang nggak pernah istirahat, men. Asli. Berkarya terus ya. Ya dari dia kalau di pesawat selalu ya.
Nah, harus ditesurin tuh. Nulis. Bapak saya sehat, Pak. Jangan begitu. Kalau sehat kenapa dibawa ke dokter? Cuma bijinya buruk. Nggak, maksudnya dia dimanapun juga selalu. Dia dan care-nya lagi ya itu yang care tadi bicara ini. Dia selalu yang cerewet. Yuk kita bikin album. Yuk kapan lagi workshop. Yuk latihan bikin apa kayak yang baru. Seniman, Bro. Setiap Selalu hembusan nafasnya adalah karya. Gokil. Buat bikin kaos lo. Bikin kaos sih. Iya, tapi Ya seniman, Bang. itu aja gue bilang. Nggak bisa berhenti berkarya ya. Iya. Semuanya sih. Nggak, Nggak, tapi lo dia paling gila. produktif kayaknya, Mas. Album solo lo aja udah berapa album? Tapi nggak laku. Laku nggak laku belakangan, yang penting ada duitnya. Justru itu masalahnya. Kalau lu, Man, satu-satu. Waduh, panjang dong berarti. Andy dulu. Ya, nggak Iya, apa-apa. panjang Kita nih. masih banyak Nggak waktu. tenang. apa-apa, justru momen 30 tahun ini kita pecahkan ini dan bubarkan gigi. Udah bukan. Gimana sih? Lo pengumuman ini di store rumah. Mana dipanjang-panjangin ntar di-cut. Kagak. Aja lo, langsung Vindes closing tuh. Vindes nggak ada dikat, nggak ada dikat. Lu kayak kalau gitu kayak infotainment. Nanyanya apa yang belakangnya? Katanya Desta kemarin kan lagi ini gitu terakhirnya. Kenapa contohnya gua sih? Oh, Handy gua. dulu. Handy. Menurut gua sih Handy ya, dislike-nya gua belum justru gini. Dalam perjalanannya Handy masuk selama 20 tahun, akhirnya teman ngobrol yang paling masuk Handy. Like tuh berarti itu. Enggak, makanya gue bingung dislike-nya itu apa gitu. Karena gue belum pernah merasakan di gue sama dia cocoknya tuh banyak tuh selain gigi ya, ngomongin entah strategi gigi, entah musik, dan yang paling sama tuh sepak bola. Gue seneng berdua sama dia. Sama-sama MU lagi. Oh, enggak. Dia AC Milan kan. Tapi maksudnya tuh kalau udah ngomongin bola, ngomongin Liverpool, MU, AC Milan, pemain mana dan sebagainya nyambung. Basket sama. Kalau Bujana kayak kriket, olahraga kriket. Anjing kriket. Gila, jarang-jarang. Kriket tuh jarang-jarang. Bola lama nyambung. banget ini. Berarti lu tidak menemukan dislike pada seorang Hendy. Rada sulit karena gue rada cocok sama dia kalau ngomong segala macem cocok gitu. Mungkin sekecil kayak kalau di kamar sekamar gua sama dia berantakan atau apa dia. Ya dulu pernah, tapi itu kalau menurut gue karena memang dia kan kebiasaan. Jadi Kebiasaan pakai gayung. iya, jadi Nah itu tuh, iya. Nah, jadi kan dia Nggak bisa pakai pertama kali shower dia. masuk gigi tuh, pas gua masuk kamar dia, masuk kok ini tuh, Becek. kamar mandi becek. Dia bilang, Hen, ini kenapa? Ini Ada buat di apa lu?" sungai, Hen. Jadi ternyata dia parah banget, asli parah banget tuh. Showernya diginiin kayak. Tapi emang gue di Mandinya gini. bukan gue di Banjarmasin emang nggak pernah pakai shower. Oh, Nah gayung itu ya. Kayak gayung. film gayung. Itu tau ada gayung apa tuh? Nenek gayung. Nah itu dia. Gimana tuh? Masuk nggak, Des? Ada lakban hitam nggak? Kalau sama like-nya Ya tadi itu. tadi ya. Oh, jadi Ya, satu gua juga. sama dia cocok lah. Gini segala deh, macem. ke Bujana dulu aja. Kalau gini pasti dislike-nya banyak banget, Iya, Bro. iya, iya. Oke, Enggak. Bujana dulu. Bujana kalau menurut gua ya dislike-nya tapi dulu. Ya. Menegangkan kalau sama dia. Takut ya bawanya? Bukan, dia tuh tiba-tiba suka set hilang. Oh. Shit, mana Bujana? Ya, senimin gitu. lah. Tapi sekarang udah jauh enggak. Enggak, maksudnya hilang. Itu apa dia- kejadian sama kita. Iya, iya. Enggak bener asli, gua kayak misalnya gini ya. Dulu kan lu ingat ya sebelum Andai itu tuh kan ada gosip sampai Bujana tuh mau keluar. Gitu. Iya. Karena memang gua sendiri juga, Man, gua mau ke Amerika. Oke. Kalau kita kan ke Amerika seminggu 2 minggu kali ya. Tapi dia nggak ada jawaban gitu. Iya. Ke Amerika, terus kapan pulang, Bud? Ya gua ke Amerika aja dulu. Crit, gua bilang gitu kan. Oh, udahan nih gitu kan. Udah, dia lagi ke Amerika, gua ke si Setiawan tuh. Kalau dia, gua lagi sama Setiawan nanya kan, Man, si Bujana kapan pulang? Tahuan gimana kapan? Tiba-tiba di depan gua, Man, cakik ada dia. Loh, Bud, ya udah Bud, ayo, enggak, gua besok ke Amerika lagi dia. Dulu, tapi sekarang udah kalau enggak ya? sekarang tuh dia udah. Saya pernah udah. kejadian di Medan. Oh ya, kita. kejadian Medan, ini Solo. Masa gua mau Jadi Solo? dia- Emang Tompi gua. Sebenarnya Enggak, gua mau jalan dulu katanya. dia mau jalan dulu gitu. Ke gunung bilangnya. Ke gunung. Oh iya? Gitu. Ha. Lu bilang ke gunung. 2 hari paling 3 hari. Oh, Enggak, ya itu dia ngasih jawabannya itu kan di WhatsApp grup. Ini apa kalau di pesawat kan ada peta itu.
Trek gitu. Ternyata di atas mana gitu. Buset. Lagi di atas, kalau KLM mana lewat mana ya? Yang misalnya di atas Jepang, jangkrik ke luar negeri gue. Main dong di Medan dong. Main Medan, dia belum Berarti pulang. belum lama masih terjadi dong. Oh enggak, itu udah lama juga. Oh, Udah lama juga. Dia belum pulang terus? Dia belum pulang. Pulang hari itu, misalnya tanggal 23 nih kita main. Dia pulangnya tanggal 23 pagi, nyampe Jakarta. Habis Jakarta ke Medan. Delay terus. Delay. Lu kebayang nggak kalau delay dari LA aja delay gitu. Iya. Terus Solo. udah di Medan, udah Ipang bintang tamu itu ya. Ipang. Udah berapa lagu, udah hampir sejam dah. Bang, tambah lagi bang. Bunyinya nggak ada. Akhirnya datang nggak tapi? Datang tapi dia udah solo. Jadi Dia lu kebayang udah nggak? solo. Lagu pertama solo drum. Solo drum. Kan aneh maksud gue gitu. Dia udah selesai tuh. Terus dia, buat lu. Iya udah gitu. Ini band apa sih solo drum, solo bang bass. Tiba-tiba dari belakang keluar dia. Iya. Disinarin gitu. Iya. Satria bergitar. Dari Amerika. Pakai bajunya I Love LA. Topi cowboy. Ya biar ada ceritanya. Ada kan. cerita. Kalau like-nya apa, Man? Hampir sama sih sama Hendy. Gua lihat Bujana orang yang nggak pernah istirahat sih. Di pesawat tuh biasanya yang tidur cepet Thomas, kedua Hendy, ketiga gua. Dia tuh kadang tidur, kadang nggak. Pas gua lihat pasti aja di komputer lagi ngerjain musik aja gitu. Wah. Kemarin Biasa. tidur tapi. Kemarin. Kemarin Tidur yang gua langsung di Instagram di Instastory dia tidur dulu bilang ini bentar, itu bener-bener MC-nya udah manggil. Dia masih tidur. Dia emang nyeletuk. Berapa menit lagi? Ah, gue tidur deh. Tidur. Akhirnya tidur. Oke. Orang ini. Orang ini. Dislike-nya. Nungguin banget nih dia nih. Iya, sama yang tadi Hendy bilang. Thomas tuh terlalu parno sama sesuatu. Insecure. Overthinking. Benar, overthinking gitu. Jadi kalau apa tuh langsung set gitu. Dulu pernah apa yang dia tiba-tiba pulang ke Bandung tuh. Yang kita bertiga bingung. Karena gara-gara apa itu? Yang dia pulang ke Bandung yang nggak mau dihubungin itu. Hah? Ya, pernah lah gitu. Ya pernah tiba-tiba ini apa? Taruh. Lu lagi mikir apa sih, Mot? Lupa gua. Pernah. Enggak benar. Dia pernah. Nggak ada kabar, kita udah harus manggung. Nggak ada kabar, kita bingung kan. Cari pengganti kita terus. Iya kan, Iya. terus kita siap-siap. Zaman almarhum yang Cari Baron yang Baron, megang iya. gitu. Gimana nih, nggak ada kabar dia di WA, nggak Ini band sering banyak yang hilang ya? Iya. Pasti Niru Bujana gua tuh. Lagi di Amerika juga ternyata. Tapi versi daerah. ya kayak gitu. Oke, Adanya kalau di like-nya, panggung. like-nya. Like-nya dia tuh paling sering banget mengingatkan kita tiba-tiba, guys nyumbang yuk. Nyumbang ke siapa? Nyumbang ke siapa? Ke teman-teman dekat. Darmawan dia. Dermawan. Dia kadang-kadang gue sendiri juga sampai iya ya gitu. Ini kan teman dekat kita nih gitu. Ini kan ini. Dia paling sering Jiwa sosialnya. nyolek kita. Oh iya benar juga ya. Di balik urakannya ternyata. Ya ini Oh kita iya, baru benar, tahu ini. Gokil loh. Sama. Ini memperbaiki image yang rusak selama ini. Teacher gua bro, ini teacher gua Ya, teacher. tapi jujur ya, gue pernah bilang sama Vincent waktu gue liat Gigi manggung, gue denger suara bass dia, ini anjing enak banget. Gue nggak pernah, maksudnya biasanya. Ada yang bilang lumayan ke gua. Apa? Enggak bener, gue bener pas gue bilang Vincent, anjing ini kenapa enak banget ya? Cara mainnya apa soundnya? Vincent bilang, Engineer sih sebenarnya. enggak lah, cara mainnya lah. Enggak, itu playback. Image lu rusak lagi. Gue bilang sama Desa cuman, lokasi gua atau siapa basis sana, main dengan spek yang itu di atas itu, beda suaranya. Ininya, jaringnya, Iya, jaringnya. udah. Itunya aja udah. Itu tuh pujian, beneran. Terima kasih. Naik lagi nih, naik lagi. Naik lagi. Ini gue framing bagus terus lu. Jangan lu rusak lagi. Iya, jangan di Ntar tiba-tiba ngomong apa? Samot. PSN. salah ya. Gue, Iya. gua ke Hendy dulu ya. Oke. Gua Wah, like-nya gua dulu. terakhir ya. Gua ke Mudah-mudahan Hendy, lewat, dia Om. punya energi yang bagus untuk Gigi yang di masa apa ya, yang udah 30 tahun yang sebetulnya harus punya bensin atau tenaga yang lebih Bahan kayak bakar. gitu, bahan bakar kayak gitu, dia mau mengurus
dari tek-tek bengek gitu, semuanya yang Tek-tek bengek aja bukan tek-tek bengek. Iya. Tek-tek bengek. Udah biarin aja. kita biasa diurus, Oh, iya. terus dia mau seperti itu, meluangkan waktu dengan segala kondisi dan keadaan Iya. yang memang ternyata kan tiap orang lain-lain. Ini orang build up semua soalnya. Besar. Iya, buat gua gitu. Iya. Jadi itu satu hal yang buat gua respect ke dia Iya. tuh. Yang enggaknya, Wih. Tapi gue amazed, maksudnya bener dia yang ngurus tek-tek bengek semua gitu. Iya. Oke. Tahu tek-tek gitu. yang enggaknya, Enggaknya nih. yang enggaknya, gue nggak suka dia ketika fitness nggak ngajak gue. Wow. Jadi dia posting sendiri. Emang lu tertarik kalau diajakin fitness? Enggak. Ya kan? Ada cerita fitness nih. Gue dulu fitness, aja deh. Kan gue deketan rumah Cibubur dulu. Tiba-tiba dia daftar di fitness. Gue juga takjub. Wih, Thomas daftar fitness. Rajin nggak tapi? Rajin. Oh, iya? Tapi dia suka milih jamnya, suka gua fitness, dia enggak. Habis itu dia fitness. Kebetulan habis itu barengan tuh. Tahu enggak lu? PT-nya aja gua Gara-gara kepala ya? Gini. Gua enggak mau, gua segini aja. Lagi Mas, enggak mau. Jadi diatur PT-nya. Gua ngakak dia segini gua liatin gitu. Tiba-tiba dia giat fitness gitu. Iya. Kenapa lu giat fitness? Nah itu lu curiga nggak kenapa tiba-tiba dia giat fitness? Biasa stamina, Bo. Bo, anjing bahasanya Bo, tahun berapa Bo? Justru yang gua curiga tuh sekarang dia, Iya. bukan zaman fitness. Gua curiga banget gua sekarang. Iya. Dan dia kalau gua tanya itu tuh senyumnya penuh arti gitu. Oh. Kenapa coba? Kenapa? Dia sempet gendut, dia sempet Pandemi lu. wah, dan gitu kan. Tiba-tiba akhir-akhir ini tuh dia makannya tuh sehat, men. Tiba-tiba enggak gua Des 30 tahun gua dia tuh kalau makan tuh nggak ada. Cuek Nggak aja. Berantakan lah. Ini sekarang tuh gila, men. Bener-bener kayak enggak Kenapa sayur lu aja. curiga? Itu harus hal yang positif dong. Positif tapi di mukanya terlihat kepositifan yang beda gitu. Sumringah ya, ada Terus gue nyeletuk sumringah-sumringah gitu ya. kan. Jangan-jangan lu pacaran sama Piti. Ketawa dia. Senyum-senyum 17 tahun Kalau itu nggak apa-apa berbinar-binar. lah ya. Yoi, Kalau gak itu- apa-apa, bagus. kalau itu bagus. Tapi itu misterius emang. Maksudnya asal jangan balik ke itulah udah. Ya, Pokoknya kalau dia mau, iyalah. mau pacaran ya apa itu udah urusan Ya, dia gitu ya. Tapi mau minum ya maksudnya yang ini aja lah, yang ada barcode-nya lah gitu. Tapi kalau hal yang kayak gitu kan Barcode-nya. Iya, iya, Barcode-nya Bukan gimana? barcode, apa sih itu Apa namanya? sih? Kok barcode? label itu. Label halal. Apa namanya? Legal. Ada Ya, cukai. Ada cukainya. Oh, ada cukainya. Iya, gitu. Oke. Kalau Arman, Ke Arman nih gua. Kok ada barcode sih? Gua yang sukanya dulu ya. Sukanya gua ke Arman, buat gua main band banyak gitu, bareng sama siapapun ketika dipanggil. Nggak akan ada yang nyamain dia gitu. Buat gua Energinya. gitu. Apapun itu yang dia lakukan, entah itu cablak atau apa di situ, tapi dia bisa menaklukkan ribuan orang. Bener gitu lu kan. itu. Iya. Enggak, gue akan menyamakan dengan orang-orang partai. Asik. Datang partai itu dibayar lu semua. Ya. Gigi main, orang itu bayar tapi takluk sama dia. Itu hal yang buat gua tidak semua orang dapat. Iya. Dari sejam lebih kita ngobrol kayak yang paling bagus sih kata-kata ini doang deh. Emang. Ya. Gue pernah ada lihat cuplikannya Arman marah-marah karena ada yang berantem itu. Iya, Belum iya. marahnya. Iya, itu hal yang susah, Iya. nggak semua Iya. orang gitu. Jadi buat gua ketemu dia ya insya Allah emang ini dipertemukan ya. Karena Iya, susah buat gua umur sekian untuk ketemu orang yang cocok kayak gitu. Yang nggak sukanya buat gua, dia itu selalu apa ya, overlapping menurut gua. Sama kayak tadi Hendy bilang itu. Iya, maksudnya yang harusnya tugas ini dia bisa loncat ke sini. Terlalu inisiatif. Ya, Inisiatif maksudnya tinggi. mungkin ya tinggi karena Inisiatifnya tinggi. kecepatan gitu loh. Iya, Kamu kayak gua, Man. Oh iya. Lu apa sih? Pisces. Oh, gua Aries. Gue Pisces. Gua bisa. Iya, gua tapi Ikannya apa? Lohan. Kacau ini orang ini. Lohan. Mana jenis ikannya apa? Pizzasnya lohan. Pizzasnya lohan. Itu ya lagi-lagi karena energinya yang berlebih. Iya. Overlapping. Bisa dipilih. Maksud gue susah itu, susah Iya, banget. Kalau dislike-nya? Itu tadi. Ya itu. Oh, ya, kalau Udah, like- kalau wah like- ini bener nih. Gak nyimak nih. Like-nya kan yang Oh tadi. iya. Oke. Bujana, Yang ujung. kalau Bujana, gue like-nya banget ke Bujana. Orangnya sebetulnya dari apa ya? Dari selain, ya dari Iya, Bali. pasti dari Bali. Dan diukir dia.
Yang punyanya tuh diukir. Dia dulu kalau nggak salah pengrajin asbak kontol dulu ya. Kenapa ya? Kok bingung tuh ada orang bikin itu ya? Lah kok bikin itu ya? Menarik. Banyak yang beli berarti. Orang gue aja pernah beli 2 kali. Tapi yang keras selamanya. Kenapa ya? Karena bagus. Bentuknya sempurna. Ini harus jadi ngomongin kontol. Lu yang ngomong. Bujana itu orangnya sebetulnya yang benar-benar sangat care dia tuh. Dia respect ke orang-orang yang berkesenian itu, dia tidak ada tuh dia jelek apa kayak gitu. Iya benar. Buat gua ya, bukan gua ngebandingin dengan netizen yang sekarang yang maaf menilai orang itu kan dari ya seperti itu kayak gitu. Buat dia itu kesenian adalah segalanya, apapun yang keluar dari orang itu adalah seni gitu. Dan dia respect ke hal-hal yang seperti itu. Buat gua jarang gua ketemu orang yang kayak gitu. Setuju. Yang nggak sukanya gua dari dia itu terlalu kadang untuk hal yang Gigi ini udah bisnis gitu. Gigi ini udah sebuah perusahaan, brand kayak gitu. Dia terkadang Iya. Seniman susah. Iya. Masuk korporat itu susah seniman. Maksud gue itunya. Iya. Jadi udah ada semua kan? Iya, hembusan nafasnya. Nah, gua yang gak suka sama lu. Udah gak usah. Kenapa jadi ke gua? Bukan Gigi ini. Terakhir, Bujana. Terakhir. Wah udah semua sama lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Hendy dulu, Hendy. Hendy ya, kalau Hendy... gatal perut ya? Dulu sih... Ayo tadi gini garu-garu. Iya. Untung nggak ke bawah ya. Itu tugasnya Hendy itu. Enggak, kalau dulu Hendy sih nggak ya sekarang udah nggak ya. Kalau dulu kalau manggung ada drummer yang lain, dia mainnya agak ngebut. Oh, show off. Dulu iya awal-awal. benar. Iya kan? Oh iya benar. Iya dulu. Wah, ini baru tahu. Baru tahu kan. Nah, terus akhirnya Kecuali ada sama bandnya dia ya. Iya. Kalau pas bareng sama dia biasa Gak aja. dianggap. Gue tadi muji lu. Lu ngancurin gue sekarang. Pakai tos lagi. Ada rasa itunya mungkin masih Nggak, muda kali ya. mungkin, tapi habis itu ada bagusnya juga, bagus buat semua di band. Kita pakai klik main kan. Oh. Andy justru yang ngusulin pakai klik. Main kita jadi lebih stabil dan termasuk Andy juga. Sorry, pakai klik bukannya jadi lebih ribet ya, Hendy? Enggak, itu kayak lu naik mobil pakai seat belt. Iya. Jadi lebih ini aja. Kayak Sheila lah, kayak Bonti main. Bonti kan sekarang pakai klik terus kan. Sheila pun sekarang pakai klik. Maksudnya buat gue yang terbiasa main live gitu. Bahkan dulu di Club ETC kita pakai program itu buat gue terganggu banget gitu. Tapi buat itu sangat menolong. Tapi si programnya terganggu lu justru. Ini gue siram loh. Lebih enggak gini, kalau gue bilang sih lebih stabil karena yang kayak kemarin kan kita dari Bromo, Malang, 1:30 malam kita jalan kan. Terus ke Majalaya, perjalanan jauh kan, itu kan capek pasti kan. Kalau gua drummer kan stamina ya, kalau capek bisa melorot, atau ya itu kalau terlalu exciting kadang ya itu show off, kayak gitu. Dengan adanya yang jagain klik gitu. Itu bisa lebih stabil kita. Itu dislike-nya tuh Mas Butch tadi. Like-nya apa? Like-nya udah banyak tadi dijelasin hampir sama lah. Iya, oke. Udah yang personal buat lo nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, bagus. Oke, bagus. Kenapa respon lo gitu doang? Ini bapak saya udah lama. Karena udah banyak kan tadi udah dijelasin. Udah hampir sama lah. Kalau ke Arman sama dulu juga parah dulu gerusa-gerusunya sih. Kalau tadi bilang Hendy. Nabrak Metro Mini apa dulu? Iya, gerusa-gerusunya masih ada dikit ya sekarang ya. Kalau dulu ya itu kalau keluar parkir pasti bikin nabrak atau apa? Enggak, bikin sama security gitu. Kita pernah ikut semobil. Iya. Arman emosian. Metro Mini ditabrak sama BM tuh. Di mobil terutama, nggak tahu karena gue tuh orang otomotif masalahnya. Gue orang senang mobil. Dan di komunitas mobil tuh dulu agak jelek sih emang itunya kan, kayak apa lo gitu ke bawah. Tapi pernah kita bertiga lagi, Arman yang nyetir, mau mixing ke Steven di Fatmawati sebelum belok di seberang Citos. Nggak tahu mungkin si angkot itu nyalip. Disikat. Angkotnya ya disikat sama mobilnya dia. Ditabrak. Mau gituin aja. Nabrak. Tapi habis sampai di Steven kayaknya
Haji mobil gua rusak. Jadi gue gak nyangka loh, Man. Lu kayak gitu loh. Gitu gua. Kalau di mobil. Waktu itu, tapi sekarang ya. kayaknya. Sekarang udah mulai. Tapi sekarang udah istighfar. Oh dulu bisa buka kaca, dome berantem berantem. Apa angkot. Man ngapain lu berantem sama angkot? Pak angkot kan ya. Iya. Santai aja. Lebih sebetulnya gini, jeleknya gua tuh gitu, tapi sebetulnya gua tuh yang peraturan. Ya, maksudnya gue nggak seneng. Gue pernah di Pondok Indah Mall di PIM 1 belum ada PIM 2, PIM 3 masih PIM 1 doang. Gue seneng nonton kan, gue paling seneng nonton. Yeah. Ada anak JIS, gue lagi ngantri gue di tengah gitu, ngantri. Film apa lagi tuh, box office lah. Tiba-tiba ada anak JIS, ya gue keluar rasa kebangsaan gue sebagai nasionalisme, langsung nyikat ke depan. Gue tarik, nyerobot, gue tarik, sampai jatuh. Teman-temannya mukul gue udah siap. Apa lu? Tapi untung karena lihat semua orang di situ lihat, gue nggak salah, semuanya ngebela gue. Terus dia ngomong bahasa Inggris, gue bilang, lu nggak usah ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia anjing. Gue bilang ini di negara gue. Jadi gue tuh sebenarnya lebih ke nggak bisa gitu, lu nggak bisa. Tapi memang jelek. Gitu. Cuman kalau sekarang udah mulai berkurang. Udah punya anak cewek lagi, udahlah. Kalau like-nya apa? Ya like-nya banyak lah ya, terutama buat Gigi, buat keluarga dia utama banget gitu. Iya. Kalau Thomas kayaknya nggak perlu ceritain bagus enggaknya, ceritain yang di Manado aja ya. Wah, keren. Itu keren. Itu terbaru Grace. Oke. Karena kan like, dislike-nya kan udah. Oke. Jadi kebetulan gue yang pertama kali bangun pagi denger, jadi pertama kali fresh denger. Itu ya Pak, lu sarapan. Kan gue selalu sarapan bareng tuh. Tiba-tiba dia cerita tempat, gue digangguin di kamar gitu. Di Manado. Manado. Ketindian. Pokoknya gitulah, hotel itu udah pernah kita nginep di tempat yang sama karena dia ngerokok kan. Nah terus ya Thomas aja yang cerita nih. Mau gua ceritain. Lu aja. Udah kan, dia tuh emang, gua kan sekamar sama dia 10 tahun. 10 tahun lah. Emang suka gitu, tindian. Wah gitu. Gua juga hati-hati deh kenapa harus diam lagi. Nah kemarin, sekarang kan tidur sendiri nih. Tindian dia cerita. Ada yang gangguin lah. Aduh, ada yang narik selimut dia lah, ada wah gitu. Menurut dia. Terus dia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat kursi, la ilaha illallah nggak bisa semua. Pokoknya nggak kelar-kelar. Kayak clue gitu. Tapi demi Allah, demi Tuhan gua itu sekarang demi Allah kalau di Manado. Nanti malam Ambon soalnya dia. Mereka habis ini mau ke Ambon. Lihat dulu banyakan mayoritas apa. Setan gangguin lu pakai bahasa yang itu, ya. Parah ini anak gila teacher gua. Oke kalau gitu 24 Agustus jangan lupa 24 Agustus Gigi Infinity 30 tahun anniversary ya. Bakal banyak yang beda dari Gigi yang mungkin pernah udah sering lihat Gigi seperti apa, pasti akan ada tampil yang beda lagi dari Gigi. Yang pasti gua selalu mendoakan yang terbaik buat Gigi, semuanya sehat-sehat. Amin ya Allah. Terus menjadi band yang humble, itu sih yang terpenting, humble. Kalian tuh nggak merasa kalian udah 30 tahun dengan senior sekian lah. banyak karya senior, tapi nggak merasa Itulah gimana hebatnya. gitu dengan anak-anak yang baru-baru juga gitu. Satu lagi fakta bahwa Asbak Kontol itu, ya, itu modelnya itu dari kontol Ibu Jana. Jadi, aduh, jadi gini dong. Iya. ambil main gitar. Tapi itu ada ini loh apa? Ada gosip di anak-anak band bahwa kalau mau jago kayak Bujana tuh latihannya harus telanjang. Iya betul. Nggak tahu. Oh, berarti Bujana sering dong. Dari mana lu? Nggak. Anak-anak jerok lu inget gak? Di belakang panggung. Serius. Itu dia aja ngarang. Itu kalau nyampe ke kuping Bujana dilakuin, Pak. Depan kaca nih kayak kita. Mukanya. Enggak gini. Tong neng. Gigi. Tadi dulu. Hai, 24 Agustus tuh. Sini mana? Mau ngasih buat lu. Oh Oh iya.
merchandise. Biar rilis. Yang ntar nggak dirilis. Man, itu manajernya Ransa, Man. Oke. Cocoknya lo. Vino manajernya Ransa. Wih, Bukan, mirip gila ya. jersey. Gokil. Kita buka ya langsung Belum ya. punya kita. Bukan warna Arsenal ya. Kita aja belum punya itu. Belum punya. Newcastle nih. Juve sama Newcastle tuh ya. Wih, Anjay. keren. Oh keren lagi. Bukan itu. Anjir. Itu bungkusnya. Iya nih. Mantep banget nih, Keren, gokil. keren. Widih. Ada belakangnya tuh, Des. Ada belakangnya. Wih. Itu keren bagusan itu. Bro, ini bisa didapatkan nanti di konser kalian? Dapat. Ada. Emang ini khusus Khusus buat Ada di konser. merchandise. Oh, Iya, khusus buat konser kan? Iya, iya. Kira-kira kalau gue pakai baju ini bisa ke Andara nggak langsung sama Raffi? Gigi. Nah, kita Silvina. Thank you Gigi ya. Kalau Thank gitu, you. ya. Sukses. Arman, Samot. Safe flight buat ke Ambonnya Dan habis juga ini ya. Mas Sukses di sana juga. Ya. Ingat kalau ketindian, ingat Ingat ya. ya. Mayoritas Mohon. apa? Baca. Ya. Oke. Manis Lucu banget, Itu. lucu banget tapi anjing lucu banget. Keren banget. Oke, bapak saya ini harus check up lagi nih. Thank you, oke.